Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa amil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nusaibah STY MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang saya hormati ketua kelas beserta jajarannya dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai konsep mengajar dalam Al-Quran. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Yang pertama, saya Ami Sulmia sebagai moderator. Yang kedua, Rizka Khailianisa dan Nurul Khairunisa sebagai pemateri. Langsung saja materi dari kelompok 4 dengan tema konsep mengajar dalam Al-Quran. Silakan teman-teman bisa memperhatikan dan mencermatinya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu proses mengajar. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah kegiatan interaksi yang saling mempengaruhi antara guru dan murid dalam rangka mencapai tujuan pengajaran, baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sesuai dengan prinsip wajib belajar dalam Islam, maka kegiatan belajar mengajar tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan terencana dengan baik, sehingga benar-benar berjalan efektif. Yang kedua yaitu konsep mengajar. Kata mengajar mempunyai akar kata yang sama dengan belajar, yaitu belajar dari kata ajar. Secara harfiah, kata mengajar diartikan kepada perbincangan Al-Quran tentang mengajar menggunakan kata al-lama. Kata ini berasal dari al-lima, yang telah mendapat tambahan satu huruf dan sejenis dengan ain fi'ilnya, yang kemudian diganti dengan tasydid sehingga menjadi al-lama. Louis Ma'ruf mengartikan kata al-lama itu kepada membuat orang mengetahui. Maka ungkapan al-lama al-ustazu at-tulab dapat diartikan kepada ustadz membuat mahasiswa itu mengetahui. Dengan demikian, mengajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang dapat membuat orang lain mengetahui atau menguasai suatu ilmu. Konsep mengajar dalam Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konsep tarbiyah. Istilah tarbiyah berasal dari kata robba yang serumpun dengan akar kata rob atau Tuhan. Yang kedua yaitu ta'dib. Pertanyaan ini menegaskan bahwa Allah merupakan pendidik yang agung yang memberikan pendidik terbaik kepada Rasulullah. Yang ketiga yaitu ta'lim. Dalam Al-Quran menggunakan bentuk fi'il atau kata kerja dan isim atau kata benda. Konsep taklim secara etimologi yaitu semacam proses transfer ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, taklim sering dipahami sebagai proses bimbingan yang mengedepankan aspek peningkatan intelektualitas anak didik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ita. Prinsip mengajar. Pada hakikatnya, pekerjaan mengajar tidak dapat dipisahkan dari nuansa ilahiyah. Allah yang maha mengajar tidak hanya mengajar manusia, tetapi juga mengajar semua makhluk termasuk malaikat dan jin. Dia mengajar manusia melalui media alam dan Al-Quran. Maka, oleh sebab itu, pekerjaan mengajar berhubungan erat dengan prinsip ilahiyah atau ketauhidan. Mengajar mesti dimaknai menanamkan akidah tauhid. Sumber mengajar. Sumber mengajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar untuk membantu mereka dalam proses belajar mengajar di sekolah. Antara lain, 1. Buku pelajaran, 2. Internet, 3. Mengikuti berbagai penataran yang bermanfaat, 4. Mengikuti berbagai seminar pendidikan, 5. Fotokopi dan lain-lain. Kita langsung saja kesimpulan presentasi dari kelompok kami. Nah, dari pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting, yaitu proses belajar mengajar pada hakikatnya ialah kegiatan interaksi yang saling memengaruhi antara guru dan murid dalam rangka mencapai tujuan pengajaran, baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan teman-teman nanti bisa menambahi. Nanti kita lanjut di WA Group ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.